Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya. Di sini saya akan coba membuat tutorial membuat basis data dengan menggunakan Microsoft Access. Oke, yang pertama kita buka saja aplikasinya Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access yang tahun 2010. Kita pergi ke menu file, kemudian klik new, dan kita pertama-tama kasih nama dulu untuk filenya. Di sini misal saya pakai contoh aja, misalnya database SDM Bank Madinah. Baik, di sini lalu kita klik create. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk pertama-tama kita ke create, kemudian tabel desain. Nah, ini kita buat tabel 1, kita close saja semua dulu. Kita buat ulang, kita create tabel desain. Nah, ini kita buat tabel desain yang pertama. Misalnya kita buat di sini yang pertama ID karyawan. Oke, kemudian yang kedua ada NIK atau NIP. Kemudian nama lengkap, terus jabatan, dan divisi. Yang terakhir mungkin kita tambahkan status sama gaji pokok. Oke, setelah itu kita klik ID karyawan, klik kanan, kita jadikan primary key, dan data type-nya kita ubah ke auto number. Kemudian Ctrl S, kita save aja. Kita namai yang pertama misalnya T karyawan atau tabel karyawan. Nextnya kita ke create lagi, kemudian buat tabel desain lagi untuk yang kedua. Di sini misalnya kita yang ID lagi, ID tapi ini ID absensi. Kemudian jangan lupa tambahkan untuk foreign key, kita kasih ID karyawan. Nah, ini untuk nanti kita buat relationship antar tabelnya. Dan yang ketiga ada mungkin tanggal absen, lanjut jam masuk, kemudian jam pulang, dan keterangan. Oke, kita save lagi. Yang kedua kita mungkin namai T absensi. Klik OK. Oh, ini kita belum lupa ya, yang untuk ID absensi kita jadikan primary key terlebih dahulu. Nah, kita klik kanan, kemudian primary key. Baik, lanjut kita buat tabel lagi, seperti biasa ke create, kemudian tabel desain. Yang ketiga ini untuk tabel cuti, seperti biasa ada ID cuti, kemudian jangan lupa masukkan lagi ID karyawan, dan mungkin misalnya jenis cuti, kemudian tanggal mulainya, dan tanggal selesai. Oke, sama mungkin satu lagi ada jumlah hari dan status. Kita save lagi. Oh, jangan lupa sekali lagi ya, untuk kita jadikan primary key yang paling atas. Oke, kita save, kemudian T cuti. Oke, satu lagi mungkin kita buat tabel desain lagi untuk T pelatihan ya. Yang pertama pastinya ada ID pelatihan, dan jangan lupa tambahkan lagi ID karyawan. Kemudian mungkin nama pelatihan, terus penyelenggara, apalagi mungkin misalnya tempat sama tanggal. Oke, kita klik kanan, jadikan primary key di ID yang paling atas, dan kita save, kita namai T pelatihan. Oke, untuk selanjutnya kita bisa rubah data type-nya. Kita klik aja di sini. Yang pertama ID karyawan pastinya auto number, NIK-nya kita kasih teks saja, teks semua. Oke,
lanjut ke T-absensi, kita klik view, kemudian kita ubah data tabnya yang paling atas harus auto number, dan ID karyawan ini kita kasih number aja. Kemudian jangan lupa untuk tanggal absen kita ubah jadi date atau time, jam masuk teks aja dan lain teks. Lanjut cuti, ID cuti auto number, kemudian ID karyawan kasih yang number, jenis cuti teks. Nah, jangan lupa untuk yang kalau tanggal-tanggal itu kita rubah jadi date atau time. Nah, terakhir ke pelatihan, ubah lagi ke auto number sama number. Dan yang terakhir tanggal seperti tadi kita ubah jadi date atau time. Oke, kalau udah selesai semua, kita save aja ya. Kita cek satu-satu dulu apa udah benar. Oke, kalau udah, nah ini untuk tampilannya kalau sudah. Nah teman-teman, untuk slide-nya kita akan membuat untuk form untuk mengisi tabel-tabel ini. Kita bisa pakai yang namanya form wizard. Nah, kita close all dulu semua. Yes aja. Kita ke create lagi, ke form wizard, kita klik. Nah, yang pertama ada T-absensi ya. Nah, satu-satu dulu, kita T-absensi dulu. Ya, pindahkan semuanya yang tabelnya, next aja, kolumnar, next. Nah, ini mungkin kita bisa rubah namanya jadi form absensi form absensi aja mungkin ya. Oke, klik finish. Nah, yang jadinya nanti muncul seperti ini ya. Kita nanti bisa masukkan dan otomatis akan masuk ke tabelnya. Lanjut ke form lagi. Selanjutnya T cuti, seperti biasa kita pindahkan semua, next lagi, dan kita ubah namanya menjadi form cuti, klik finish. Oke, kita lanjut create lagi form wizard. Selanjutnya ada T karyawan, kita pindahkan semua, next. Nah, jangan lupa namanya ini form karyawan. Oke. Yang terakhir untuk form pelatihan ya. Nah, pindahkan semua, next lagi. Dan ubah namanya menjadi form pelatihan. Sebagai contoh aja ya. Oke, finish. Nah teman-teman, kita bisa masukkan ya data kita satu-satu, nanti akan muncul di sini. Baik, untuk selesai kita bisa close all semua. Nah, untuk selanjutnya kita bikin relationship ya antar tabel, supaya antar tabel ini nanti bisa berhubungan. Oke, mungkin kita bisa ke database tools, kemudian relationship. Nah, ini kita add semua tabelnya, kita masukkan tabelnya satu-satu. Oke, kalau udah semua bisa di close. Nah, ini drag aja ya teman-teman. Bagian T karyawan atau ID karyawan tadi kita drag ke satu-satu ke T absensi dulu. Kalau udah, jangan lupa centang itunya, kita create semua. Lanjut ID karyawan kita drag ke T cuti ya, centang. Nah, yang terakhir ID karyawan ke T pelatihan, centang, kemudian oke. Nah, ini relationship ya, untuk ID karyawan nanti bisa nyambung ke antar tabel atau menjadi foreign key-nya. Baik, yang pertama kita isi ya, pertama form karyawan dulu. Nah, ID karyawan kan tadi auto number, atau kasih mungkin NIK-nya kita bisa kasih 001,
Nama lengkapnya mungkin Ria, jadi sebagai contoh aja ya. Jabatan bisa kita mungkin staf SDM, dan divisinya SDM, statusnya mungkin karyawan kontrak, kita isi kontrak aja. Dan gaji pokok 4 juta. Kita next. Nah, buat karyawan kedua ini misalnya NIK-nya 002, namanya Eli, jabatannya teller, divisi operasional. Nah, mungkin statusnya ini part time. Dan gaji pokoknya misal kita buat di sini di 2 juta. Oke, kita next lagi. Yang ketiga, NIK-nya kita isi 003. Nama lengkap mungkin yang terakhir Bambang ya. Jabatannya account officer. Divisinya di sini marketing. Statusnya ini mungkin kita isi magang, dan gaji pokoknya 1 juta. Oke. Ya, ini kita nanti isi satu-satu ya teman-teman. Kita lanjut ke form absensi. Nah, sebelum itu kita coba cek ya apakah form yang kita masukkan tadi itu udah masuk ke tabelnya. Kita klik di karyawan. Nah, ini form yang kita masukkan datanya tadi sudah otomatis menjadi tabel. Nah, kita lanjut untuk mengisi tabel ini. Kita pergi ke form absensi. Ini ID karyawannya kita urutkan aja ya, misal tadi ID karyawannya nanti otomatis ngisi. Mungkin kita isi di sini absensinya mulai bulan April aja di tanggal 1. Oke, ID absensi otomatis ngisi, dan ID karyawannya kita isi 1, dan 1 tadi ada nama karyawannya, jadi tidak perlu ulang nama karyawannya. Jam masuk di sini kita isi di jam 7.25. Oke, dan untuk jam pulangnya mungkin di jam 16.45. Oke, jadi jam masuknya kira-kira 7.30 dan 16.30 untuk pulang. Ini enggak ada keterangan karena tepat waktu. Oke, yang kedua, jangan lupa tanggal absennya sama ya kayak tadi, April tanggal 1. Nah, ini untuk ID karyawan yang kedua. Ini mungkin kita bisa buat contoh aja, misalnya dia masuknya itu early morning, jadi kita isi 7.10 dan jam pulangnya normal di 16.30. Oke, di sini kita kasih keterangan early morning. Next, itu ID karyawan ketiga sama tanggal absennya tanggal 1 April. Di karyawan 3 jam masuknya kita di sini mungkin misalnya dia terlambat ya, kita jadi isi 7.45 dan jam pulangnya di 16.50. Kita kasih keterangan di sini terlambat. Oke, kalau sudah semua kita cek di tabel absensi. Kalau belum kita refresh. Nah, ini udah muncul ya form yang kita masukkan tadi. Oke teman-teman, untuk form cuti sama form pelatihan caranya sama aja ya kayak tadi. Mungkin saya bisa cepatkan aja videonya. Nah, ini kita masukkan semua data yang kita punya, nanti akan jadi seperti contoh yang sebelumnya. Nah, setelah form dan tabel selesai, kita bisa close lagi semua yang kita buka. Kemudian kita akan membuat query ya teman-teman. Jadi itu antara gabungan dari dua tabel. Jadi bisa datanya bisa jadi satu. Kita ke grid, kemudian query design. Di sini kita mau buat ya antara T karyawan sama misalnya T absensi. Kita untuk membuat recap misalnya. Oke, kita masukkan aja. Kita pilih yang
dari karyawan, nama lengkap sama yang di tabel absensi. Mungkin kita pilih tanggal, terus jam masuk, jam pulang. Nah, sama mungkin yang terakhir nanti kita kasih keterangan. Oke, kalau udah kita klik view. Nah, ini kita bisa punya data ya, data nama lengkap, tanggal absen, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Nah, ini nanti yang mau kita buat untuk laporan. Oke, kita save dengan nama misalnya data absensi bulan April. Oke, kalau semuanya udah jadi ya, yang terakhir kita mau buat report, kita ke create, ke report wizard, next aja, next. Nah, di sini kita pilih yang T absensi ya teman-teman, kita next. Nah, ini kita masuk semua, next lagi, next. Dan ini kita pilih yang kolumnar, next. Nah, di sini namanya bisa kita rubah, mungkin misalnya laporan absensi bulan April. Oke, finish. Nah, kalau jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Dan nama, kemudian ini mungkin bisa dijadikan untuk laporan tiap bulan. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit tutorial untuk membuat database menggunakan Access ya, secara sederhana, mulai dari pembuatan tabel, form, query, sampai reports. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.